I'm not a big fan of big boobs gitu. Gue suka banget small boobs. Karena gue mau ngelakuin itu sama cewek gue doang bro. Iya. Kenapa emang putus ya? Jadi bukannya gue mau lihat, tapi emang gue ngeliat, kelihatan gitu. Coba sih. You're listening to FWB Podcast. Oke, alright. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang host, yang jadi host sekaligus narator kebanggaan sobat ngenes kalian. Apa kabar teman-teman? Kabar baik. Iya. Ini bintang tamu gue hari ini agak ngeselin kayaknya nih. Karena kayak dia sebenarnya kayak mau tai-tain gue, cuman Oke, gue bridging dulu kali ya. Oke. Pertama-tama seperti biasa gue mau ngingetin untuk sobat ngenes semua, jangan lupa untuk follow Instagram Overheard dan juga follow FWB Podcast on Spotify dan rate bintang 5-nya. Dan hari ini gue bersama salah seorang stand up comedian. Ya. Anjay. Yang brewokan anjing. Emang stand up comedian gak boleh brewokan? Boleh kan? Ya. Yang gue tuh kepo sama percintaan, kisah-kisah percintaan dia ataupun sex life-nya dia yang mungkin kelihatan tuh skeptical banget. Ya ini dia Duto Triaji. Hey man. Halo. Ya gimana tuh kabar tuh? Alhamdulillah sekarang baik. Iya, lo sibuk stand up comedy udah dari kapan sih? Gua tuh mulai stand up itu 2016 akhir. Anjir, lu komunitas mana? Gua tuh masuknya Jaktim, Jakarta Timur. Oh, Jaktim. Ya. Terus dari 2016 sampai sekarang nih. Sampai sekarang alhamdulillah. Apa yang ngebuat lu terjun ke dunia stand up? Jadi awalnya nih. Hah. Gua dulu itu ditolak sama cewek. Oke. Ya. Lucu nih Ya, itu tolak sama cewek. Jadi gua tuh dulu tuh bukan orang yang bisa ngobrol sama cewek. Berarti ini suatu hal yang dulu tuh lo nggak bisa lakukan pada saat itu, ngobrol kayak gini. Sama sekali gak bisa. Gua dulu tuh mungkin gue introvert. Oke. Tapi gue lebih parahnya lagi adalah gue memang awkward aja kalau ketemu orang. Kikuk, Iya. gue rada kikuk. Iya. Jadinya sampai akhirnya susah kayak ngobrol sama orang. Iya. Terus pengen deketin cewek, Oke. ditolak. Terus kayak anjing gue bales lo nanti bangsat. Lo ada perasaan dendam pada saat itu? Ada. Justru yang bikin gue mulai stand up karena dendam itu. Gue pengen cari kayak ini apa nih yang bisa gue lakuin. Buat bikin dia nyesel. Bikin dia nyesel. Tapi dia nyesel gak sekarang? Sekarang sih nikahnya sama pengusaha ya. Kayaknya malah bersyukur dia. Anjing. Nah dari situ. Plus ditambah gue memang pas itu kan lagi kuliah ya. Oke. Secara Lo lulusan mana sih? gue teknik geologi 4. Anjing, pinter lo ya. Iya gitulah. Pinter cuy. Iya. Nah pas Keren. pas gue lagi lulus itu tuh industrinya berantakan. Jadi gue coba cari apa nih bisa gue kerjain yang lain gitu. Ya, terjunlah ke stand up dengan modal keresahan lu tadi. Betul. Anjing. Ya. Tapi denger lu ada show ya? Ya. Kapan tuh? Tanggal 21 Oktober di Markas Comika namanya 30 Under Pressure. Nah, materinya apa sih? Lu kenapa sih di umur 30 tahun yang under pressure atau gimana? Ada keresahan apa lo emang? Enggak, sebenarnya itu kan karena gue tuh dulu sering ngata-ngatain motivator. Ya, kan motivator tuh sering yang biasakan di force gitu kan. 30 under 30, 30 under 30 gitu. Iya. Itu tuh gak tau gue ngeliatnya kayak anjing aneh banget tuh. Maksudnya terutama kayak motivator yang bilang yang sering ngasih motivasi kosong tau gak sih lo, kamu pasti bisa kok gini kayak aneh banget nih orang anjing. Nah gue tuh suka kesel sama orang-orang kayak gitu. Akhirnya ya udah dibentuklah Show ini. Nanti gue harus datang lah. Parah. Ya nanti ke Markas Komika ya. Markas Comika Tanggal berapa? 21 Oktober di Markas Comika. Tiket udah bisa dibeli di aplikasi Comika. Nah, cek aja Komika ya. Ya. Pasti pada pengen nonton lah sih harusnya. Enggak juga sih. Kenapa jadi pesimis gini Bang? Ya kan gak semua penonton dan pendengar dari podcast ini tertarik untuk mendengarkan keresahan umur 30 kan. Bener. Siapa tahu ada yang relate kan? Ya, Ya kalau ada yang relate boleh dateng. Iya. Tapi gue lihat kayaknya lo nih kayak pernah berada di posisi yang apa ya, dengan lo ditolak. Untuk sekarang ya, lo ngerasa takut untuk ditolak lagi gak sih? Oh iyalah, itu penolakan itu tuh bakal selalu jadi hal yang gue takutin. Entah dalam hal apapun ya. Okay. Misalkan tolak ya kerjaan, Okay. tolak percintaan. Bahkan kadang misalkan ada
lagi pacaran pun juga pasti ada perasaan kok dia kayak nggak pernah setuju sama gua gitu-gitu loh. Itu tuh bakal selalu ada. Tapi apa kalau sadar kalau biasanya adanya penolakan tuh adanya suatu komunikasi yang tidak jelas. Ya. Lu pernah merasakan itu nggak? Atau kayak apa yang gue sampein dia nolak karena lu yang nggak jelas mungkin? Atau gimana? Atau emang bangsat aja nih orang gitu loh? Kalau gue lebih setuju ke yang memang komunikasi nggak jelas. Karena saya memang dari kecil susah komunikasi. Iya, saya aja dulu pas kecil ya ke mall mau kencing, nggak berani ngomong ke satpam. Bangsa. Jadinya cari taman-taman kecil aja kencing situ. Ya, karena gue memang kayak susah buat berkomunikasi dari dulu. Oke, tapi kalau sekarang masih sering buang sperma sembarangan? Tiap malam. Berawal kencing sembarangan karena tidak berani untuk menanya satpam. Siap sekarang ada siapa pun yang boleh. Mungkin kalau ditanya apa hal yang konsisten itu dari kecil ya itu buang sperma. Ya enggak, canda. Anjing. Gua sehari 2 kali kok. Coli. Punya cewek masih coli. Masih. Ya. Anjing. Tapi sebelum sama pacaran sekarang ya, lu ada pengalaman yang kayak anjing nih tai banget nih cewek gitu, ada gak? Gue sering rasanya. Kenapa? Sebenarnya berawal tuh karena gue belum banyak pengalaman mungkin pacaran. Apa yang ngebuat lu kayak skeptikal banget sih sama perasaan tentang love life, tentang cewek gitu loh? Kayak lu sih oke lah. Gue oke banget. Tapi dia ganteng gak? Dia ganteng gak? Ganteng. Nah, Kayak dia mau malah. Jadi yang kedua lah. Jangan gitu lah. Ya, terus. Ya, itu tuh mulainya sebenarnya gue mulai skeptis tuh gara-gara pas SMP atau SD gitu. Gue tuh sangat benci kalau misalkan ada orang kayak gini ke gue. Duto tuh dekat sama ini. Cie. Nah, gue tuh sangat-sangat males digitu-gituin. Sampai akhirnya gue tuh jadi kayak gue nggak mau deket sama cewek lah gitu. Gue takut ya dicie-ciein gitu. Oh, berarti tipikal yang avoidant gitu ya lo ya? Avoidant tuh kayak yang kayak lu skeptical dengan perasaan lo gitu loh. Lu nggak mau ngeluarin apa yang lu punya emotionally gitu loh. Iya, wah anjing. Bener juga lu Faksat. Iya gak sih? Ini memang podcast psikologi apa gimana? Iya. Basic gue emang banyak aja gitu. Oke. Ya. Tapi gue baru sadar mungkin iya. Iya. Jadi kayak lu lebih seneng kayak lu mengeluarkan energi lu daripada tentang perasaan, lebih ke yang kerja, lu bikin apa, lu ngapain gitu loh. Hobi mungkin. Iya lagi anjing. Iya gak sih? Iya. Jadi dari situ lah lu butuh orang-orang yang mungkin bisa ngertiin lu toh. Oke. Untuk ya udah lu kalau punya perasaan sayang lu ngomong, lu sange ya lu bilang gitu loh. Jangan lu pendem malah lu colek sendiri anjing. Ya. Oh iya benar. Gue baru sadar ya. Iya gak sih? Iya. Berarti selama lu pacaran dan sampai sekarang, apakah pacar yang sekarang lebih bisa ngertiin lu? Sekarang lebih bisa. Karena sekarang pun juga maksudnya ya belajar dari yang dulu-dulu lah. Kalau yang dulu-dulu kan mungkin gue ada kayak gue nggak berani ngomong ini. Padahal sebenarnya itu hal yang harus diomongin. Betul. Tapi karena tadi gue menghindari konflik. Gue sangat menghindari konflik. Gue nggak mau nanti malah jadi kayak gue ngomong ini berantem terus kayak ribet-ribet. Mendingan ya udah gue urusin semua sendiri. Nah, padahal itu sebenarnya hal yang kurang baik. Benar. Dan ya lu jadi kayak ngerasa sendiri aja sebenarnya. Betul. Atau memang lu emang senang sendiri? Gini, gue nggak masalah sendiri. Oke. Ya, cuman nggak mau juga gue sampai umur 60 masih sendiri aja. Umur lu udah sekarang? Sekarang 29. Oh, pantesan bikin show. Betul. Iya. Ini tahun terakhir gue buat senang-senang di umur 20-an nih. Karena besok udah kepala 3 coy. Iya, tahun depan kepala 3 gue. Lu rencana nikah kapan? Aduh, belum kepikiran lagi. Anjing. Tapi so far ya, selama lu hidup ya, lu kan skeptical nih. Terus lu kalau misalkan berbicara tentang sex life, Ya. lu secara otodidak belajar dari mana? Ya, dari pengalaman saya membuang sperma di mana-mana. Dari mana lagi? Tapi body count lu berapa tuh? Anjing, body count gue ya, Bangsat. Kayaknya di bawah 10. Di bawah 10 saya. Dikit ya? Dikit. Emang tipe-tipe cewek lu yang gimana? Tipe cewek gue tuh yang gue tuh sangat suka kalau cewek rambut pendek. Ya, gue suka cewek rambut pendek. Terus gue suka cewek yang enggak apa ya, maksudnya ada isinya lah. Ya, dalam BH, dalam otaknya maksud lu kan? Otak dan BH.
Enggak, tapi maksud gue ada isi tuh kalau diajak ngomong Nyambung. nggak kayak haho aja. Ngangong-ngangong lah ya. Ya, bisa diajak diskusi lah. Iya. Tapi emang sebenarnya isi otak itu lebih seksi lah daripada isi celana dalam yang sebenarnya itu aja sebenarnya. Betul, ya. Ya walaupun ya udahlah ya, tidak Ya. menutup kemungkinan juga kayak isinya lebih ya tergantung lah. Tergantung kebutuhan lah. Betul, dan otak tuh semakin sering dipakai, isinya semakin bagus. Bener. Kalau celana dalam kan semakin sering dipakai makin ya. Tapi lo ada pengalaman apa yang semakin sering dipakai? Ada pengalaman yang kayak anjing bau nih atau anjing Nggak udah longgar nih. Nggak pernah ketemu, nggak pernah ketemu. Ya, Anjing. nggak. Tapi ya selama dengan body count yang ya terbilang di bawah 10 tadi, lo bisa sampai dalam tahap having sex sama nih orang tuh gimana tuh? Coba dong di-sharing. Sampai tahap bisa having sex. Ya, apakah lo harus pacaran dulu? Entah apakah lo nggak mesti pacaran atau gimana? Kalau dulu ya, nggak sekarang. Kalau sekarang kan gue Dulu. setia. Oke, masih. bagus. Kalau dulu mungkin ada yang nggak sampai pacaran. Ada yang harus pacaran dulu. Tergantung dari gue ngeliat di ceweknya tuh seperti apa. Oke. Maksudnya apakah mau gue pacarin atau enggak? Ya Intention lo dari awal udah tahu nih. Udah tahu. Oke. Kalau misalkan gue pengen pacarin, ya udah gue pacar dulu, baru gue macem-macem atau gimana gitulah. Oke. Cuman kalau misalkan ini kayaknya gue gak akan bisa nih sama orang ini, ya udah berarti dari awal udah ada perjanjian nih, kita nggak akan pacaran tapi kayak gini-gini aja, lo mau atau enggak? Gitu. Terus lo ngajaknya gimana untuk anjing kita nggak pacaran tapi gue pengen ngewe sama lu nih gitu. Oh caranya? Hmm. Pertama nih jalan, terus kayak ngobrol-ngobrol dikit. Duh haus nih, minum kali ya. Minum apa nih? Minum, ya mungkin dia nanya kan minum apa nih, air putih apa gimana? Iya. Terus kayak ya udah umur segini masa masih minum air putih sih. Iya. Terus ya udah akhirnya kayak oh yaudah mau kemana? Terus gue ngikut elu. Gue bilang kayak gitu biasanya, gue ngikut elu. Akhirnya dia ngajak, misalkan minum, let's say lah ambil contoh duck down. Oke. Ya duck down minum. Rabu atau nggak Kamis? Ya Rabu pakai baju hitam. Oke, lu selalu anjing. Nah akhirnya udah pas itu minum gitu. Selanjutnya ya tergantung dari dianya. Gue tuh kalau misalkan mau macam-macam atau gimana, gue tuh selalu nanya ke ceweknya. Oke. Lu mau atau enggak? Gue nggak mau gue yang nentuin. Oh. Karena itu badan dia juga kan. Oke, tapi maksud gue dengan lu minum kan berarti kan lu juga harusnya punya satu visi yang sama. Tapi lu tipikal yang kayak udah gue ngikut lo gitu ya. Betul. Kalaupun minum kan maksudnya ya bisa jadi dia coba pengen minum. Bisa. Bisa jadi kan, maksudnya bisa ya enggak gue pengen having fun aja. Kalau misalkan gue paksa, ayo lo sini lo, sama gue bangsat. Itu kan agak agak gimana gitu loh. Agak ngeri gue dengernya. Agak ngeri kan. Nah makanya gue tuh selalu menghindari itu. Makanya jadi kalau misalkan ada kayak dianya mau, ya udah. Oke, terus lu ajak minum nih. Ya gimmick cowok kok pas lagi minum untuk ngajak ngewe itu gimana tuh? Gimmick ya. Biasanya nih minum dulu. Biasanya minum apa sih kalau buat cewek-cewek nih, pengalaman lu nih? Ya yang paling gampang Jameson, kasih Jameson aja nih. Kita whisky dulu. Ya, pagi kopi, malam whisky. Anjing ya. lambung tuh kena tuh anjing. Terus. Ya udah minum ngobrol. Tapi di dak lu bisa ngobrol tuh. Ya ngobrolnya di luar aja. Iya kan? Iya kan? Anjing. Iya kan? Anjing, Kan iya, misalnya iya. minum-minum, joget-joget. Itu bisa kelihatan dari cara joget ya. Oke. Nah, ciri-ciri joget yang menurut lu sabi atau enggak sabi atau ini kelihatannya enak atau enggak enak tuh gimana? Pertama nih, lihat dulu dia tuh bukan berani sih, mau nempel atau enggak? Ya kan, kalau misalkan ada kan joget kayak jauh-jauhan gitu. Nah itu tuh kayak gue agak, nih kayaknya enggak nih. Cuma kalau dia mau nempel, apanya? Apapun lah itu jari jogetnya gini. Iya. Nah kalau dia mau nempel itu At least mesra lah ya. at least mesra ya, at least ada body contact. Body contact dan gue tahu kesini sama siapa. Ya, sih. Ya. Nah, abis dari situ baru kayak nih kayaknya dianya mau. Yang penting kan mau sama mau. Betul. Ya. Nah, kalau misalkan udah gitu baru ngobrol lagi, tanya lo abis ini mau kemana, gini. Kalau misalkan dianya, oh yaudah bareng gue aja. Kemana? Ke apartemen. Apartemen mana biasanya? Ya. gua ada cerita kena tipu kayak gitu. Hah?
kena tipu sama cewek. Kenapa anjing kok bisa kena tipu bangsat? Jadi ceritanya itu seperti ini. Hmm. Gue tuh lagi ngisi acara Oke. di SCBD. Hmm. Ada tempat namanya Star Taproom. Tap Room. Jadi Kita kapan ngisi di sana? Kita kapan ngisi di sana? let's go, let's go. Iya. Terus. Ya, jadi abis ngisi di acara Stark itu, si orang Stark ya ngajakin gue, toh abis ini ada after party di Embassy. Tempatnya. Hah? Ya. Iya, terus. Ya di Embassy. Akhirnya yaudah di atas ya kan. Ke atas lah gue. Tapi si teman gue udah bilang, toh ini tempatnya lagi banyak nih. Ya. Antara hari-hari Jumat, Sabtu, Kamis, ya Jumat itulah. Ya. Bahaya tuh kesana tuh Betul. anjing. Ya terus. Terus dia bilang, ya kayak gini, lo masih mau atau enggak? Terus gue bilang, ya udah nggak apa-apa. Toh hitung-hitung gue minum gratis aja di sana. Iya. Ya kan. Soalnya Harus nih, Iya, kan? di-provide sama orangnya juga kan. Hmm. Sampai di sana, jebret. Anjing, nyata bener. Parah. Gini semua. Iya anjing. Iya, emang orangnya kayak gini semua. Eh. Nah, akhirnya sampai sana, minum lah gue. Saat minum. Terus gue tuh masih Dalam batas pengen minum lagi. Cuman gelas yang buat talent itu udah habis. Terus? Gue pengen minta, nggak enak. Oke. Akhirnya gue ke bar lah, beli minum sendiri. Lah gimana sih? Emang di tempat itu nggak ada ituan, nggak ada botol. Nggak ada, udah habis. Dan karena itu gue juga kan kayak anjing diva banget, gue tiba-tiba kayak minum lagi, gue pengen minum lagi, kan agak gimana gitu loh. Bener. Akhirnya udah gue ke bar, lagi di bar, gue beli minum, tiba-tiba samping gue itu ada cewek Oke. ngajakin ngobrol. Kayak, halo mas, lagi ngapain sendiri, gini. Ngobrol-ngobrol, terus intinya adalah dia bilang, aku lagi sedih banget nih. Berak. Ya, lagi Baru sedih. kenal udah ngejual kesedihan ini. Betul, Biasanya nih apa ya. nih? Terus. Nah, cuman gue tuh tipe orang yang kalau gue tahu nih jual kesedihan-kesedihan gini, Pasti ada maunya. pasti ada maunya. Nah, dan gue tuh tipe nanggepin. Ya, gue play along. Akhirnya udah. Ya mungkin kayak lagi di kondisi yang pengen have fun. Udah lah, tai lah gitu lah. Betul. Jadi kayak udah ngobrol. Akhirnya udah ngobrol. Terus dia kasih lihat nih, aku tuh artis FTV. Lihat Instagramnya gitu. Siapa sih anjing? Ntar gue kasih tahu. Ya, artis FTV. Anjing. Nah, terus gue bilang, wih keren gitu. Terus dia bilang, kamu mau nggak? Aku hari ini lagi kesepian banget. Anterin aku ke apartemen aku. Di? Dia bilang di Kalibata. Ya, Curiga. Kok Kalibata? Ya. Ya. Terus dia bilang, ya udah, mau nggak gitu. Terus gue bilang kan, ya udah kalau misalkan lo emang mau, gue anterin gitu. Terus dia bilang, tapi aku boleh pinjam 300 dulu gak? Gitu. Aku boleh pinjam 300.000 dulu gak? Soalnya ada yang harus aku bayar dulu nih. Jangan-jangan ya Tok. Gue mikir kayak lo udah orang ketiga atau kedua Tok. Bisa jadi. Cuman balik lagi, gue play along aja. Oke, lo kasih gak? Gue kasih deh 300.000. Jebret. Udah dikirim. Oh ya makasih. Terus dia bilang, ya udah aku mau ambil tas dulu ya, sama sekalian mau ke toilet gitu. Terus ya udah, akhirnya gue temenin lah dia ke toilet. Pas udah di toilet dia masuk kan ke toilet cewek, gue tungguin tuh di luar. Orang kok nggak keluar nih? Lah? Ya nggak keluar di toilet. Pas itu dia keluar di toilet, langsung lari. Anjing. Lari ke arah pintu keluar. Enggak, tapi dia masuk ke dalam embassy lagi. Masuk ke dalam embassy lagi, pokoknya gue kejar-kejar kan. Weh, mau kemana lo? Anjir 300.000 gue bangsat. Itu 300.000 gue masih lo gitu loh. Lari, gue kejar-kejar gitu. Jadi di embassy gue sama dia kejar-kejaran. Di belakang gue kejar di belakang. Weh anjing 300.000 gue. Nah, salahnya dia adalah dia masuk ke area VIP. Oh di atas? Di atas. Enggak, sebelah kiri yang paling samping depan, bar. samping DJ. Oh yang Samping kanan. DJ, ya. Kanan apa kiri? Kanan. Oke. Kalau masuk kanan sini. Iya, gue tau. Ya. Masuk ke area situ. Yang dia nggak tahu adalah gue bisa masuk ke situ. Karena gue talent. Iya. Ya kan? Masuklah dia. Jadi gue kejar sampai tempat VIP itu. Terus dia ngumpet di antara teman-temannya. Jadi ini teman-teman lagi diri. Dia masuk ke sela-sela terus kayak gini. Anjing, ketakutan. Terus gue samperin kan.
lu ngapain? Iya, lu ngapain ngumpet-ngumpet gitu? Terus dia kayak hehehe, enggak kok. Anjing lu coba ngasih bangsat. Enggak kok. Udah, mana sini, balikin 300.000 gua. Ya bang, jangan gitulah bang. Bang, ya. Lah kok jangan gitu, itu kan duit gua bangsat. Iya, bang, tolonglah bang, gitu. Akhirnya udah kita ngobrol lagi di belakang. Gue nanya, itu lo minta 300.000 buat apa berarti? Iya bang, tapi gini bang. Pokoknya udah Muter-muter. Terus gue bilang, gue di sini itu tuh dibawa sama teman gue. Nah, dan kayaknya ya teman gue itu memang suka bawa cewek-cewek buat datang ke embassy. Untuk ngeramein. Jadi gue bilang, nih gue kenal sama orang yang bawa lu. Lu balikin 300.000 atau lu gue bilangin ke orang ini. Terus bilang, bang jangan gitulah bang. Ya udah balikin 300.000 gua gitu. Oke bang, kalau 150.000 aja boleh gak bang? 150.000 aja boleh gak bang? Anjing. Ya udahlah sini 150.000 udah. Udah akhirnya gua ambil 150.000 aja, gua balik langsung. Anjing. Enggak, lu gak ada niatan nih, udah gue pakai dulu deh anjing gitu. Enggak ya gimana caranya? Iya kan dia bilang Kalibata. Ya kan dia udah gak mau, orang gua tungguin depan toilet aja dia langsung lari. Iya juga sih. Iya kan? Berarti emang anjing ini jadi pelajaran juga ya bangsat ya. Lu kenapa setolol itu sih tuh? Ya pertama kan lagi mabok. Iya. Dan kedua memang karena mungkin gue gampang percaya sama orang aja. Iya. Iya sih. Ya. Iya. Tapi ini goblok banget. Ntar gue kasih lihat lah ceweknya lah. Tapi Ya. lu tukeran Instagram. Gue tau Instagram ya, tapi Instagram gue udah di blok. Ya. Anjing untuk siapa sih? Nggak, gue nggak mau sebut nama. Oh, jangan. Bahaya. Ntar kan yang hak siarnya gue yang kena soalnya. Betul. Ntar malah lo yang kena masalah. Iya, ini ngapain nih pencemaran nama baik nih Ya, anjing. tapi itu anjing sih itu. Iya. Itu ada pengalaman lain lagi gak? Apa ya? Gue dulu main dating apps, dan gue tuh ketemu sama cewek-cewek yang apa ya, masih umur 20, 21 gitu. Dede isu nih jangan-jangan nih. Bukan ke daddy issue, lebih ke arah emang dia isu aja. Ya emang bermasalah kayaknya. Soalnya gue gak tahu ini hal yang normal atau enggak ya. Soalnya kalau misalkan gue dulu main dating apps sampai sekarang ya, gue tuh masih ngerasa itu hal yang tabu. Oke. Untuk diomongin gue main dating apps loh. Padahal kayaknya sebenarnya sah-sah aja sih menurut gue. Sah-sah aja. Iya. Cuman karena mungkin dulu gue pertama kali tahu dating apps itu awal-awal banget tuh. Ketika orang masih diam-diam mainnya. Kok lo main dating apps sih? Gitu-gitu loh. Jadi kayak hal yang edukasinya mungkin belum semarak sekarang kali ya. betul dan belum senormal sekarang. Iya. Kan? Nah, jadi gue ketemu sama cewek ini umur 20. Pas ketemu tuh ngobrol-ngobrol. Terus dia gak lama ngeluarin HP. Terus dia main dating apps lagi depan gue. Swipe lagi. Kurang ajar bangsat. Nah, gue gak tahu itu apakah hal yang normal atau itu hal yang kurang ajar. Menurut gue sih ya sebenarnya kalau mungkin bagi dia kayak normal juga kali ya. Cuman sebagai orang yang udah ngajak lo ketemu dan bayarin lo makan, at least ya hargain dulu lah bangsat. Nah, itu tuh yang gue kayak anjing ini tuh normal apa enggak sih? Tapi cakep orangnya. Biasa. Enggak yang cakep banget. Lu untuk menentukan bisa ketemu sama cewek dari dating apps biasanya lu butuh waktu berapa lama? Kayak setelah ngobrol lewat chat ya. Iya. Setelah ngobrol 2-3 hari lah. Baru kayak yaudah ketemu deh. Iya. Soalnya waktu itu gue sempat ada kayak di TikTok tuh kayak lu untuk bisa ketemu sama orang dari dating apps tuh ada yang bikin dating tips gitu kalau dari dating apps. Seminggu chattingan di aplikasi, seminggu di WhatsApp atau apa. Kalau cocok ya ketemu gitu loh. Oke, ya. Berarti kalau lu sekitar kayak 2-3 hari ya ketemu ya udahlah ya. Ada nggak ya yang dari dating apps tiba-tiba kayak malam-malam udah langsung ngechat ngewe yuk ngamar yuk. Tiba-tiba open BO gitu kan. Gue nggak pernah ketemu sih. Ya, maksudnya kalau mau langsung open BO mending gue buka micet. Iya. Tapi lu pernah open BO nggak? Enggak. Kenapa? Gue ngerasa itu gue nggak mau ngeluarin duit untuk hal yang bisa dapetin dengan gratis. Mau kondo juga dong rasa. Nah, bukan mau kondo dong. Bukan dong. Maksudnya kalau untuk gratis tuh maksudnya kayak pacaran. Tapi pacaran juga butuh duit sebenarnya. Iya juga ya.
Apa gue open BO aja berarti ya? Ya. Tapi menurut gue kayak prinsip mungkin gini kali ya, gue lurusin gak ya? Mungkin daripada kita membayar suatu hal yang kadang lu ngewe lu nggak jelas sama siapa, dia pernah sama siapa yang ya lu pekerjaan seperti itu kan? Betul. Yang tiap malam bisa Ya. 5 orang. Ya, Ya. kalau 5 kali 7 aja udah berapa tuh? Ya, nah itu juga jadi salah satu pertimbangan. Iya, Maksudnya anjing. nggak ada yang tahu si cewek ini yang terutama yang open BO itu sebelumnya dia habis ngewe sama siapa? Ya kan, bisa jadi dia sama supir Pantura, sama supir Bluebird, mana lah. Itu kan maksudnya kayak anjir nih berarti titit gue nyampur sama titit mas-mas ini dong masa. Ya kan, itu tuh yang gue agak hindarkan lah. Ya. Ya jadi ya benar better ya kalau misalkan lebih bisa pakai feeling dan lebih bisa ada benefits lainnya, ya kenapa lu harus bayar sih? Betul. Benefits luas ya, bukan berarti seks doang ya, seks juga kalau sama-sama saling memenuhi ya udah gitu. Ya, Tapi kan yang kita bisa kasih lebih kan kayak entah perhatiannya, entah uang yang misalkan lu punya SDM di uang terus lu bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya gitu daripada lu harus bayar sekali cuma untuk kesenangan sesaat doang. Ya, dan ngerasanya tuh kalau gue ya ngeliatnya anjir bayar ratusan ribu cuma buat mungkin Sekali cerot kayak short time. iya sekali cerot anjir ini bisa gue pakai buat mendingan gue beli Gordon. Iya. Iya anjingnya 300.000 dapat lah sebotol. Iya mendingan beli Goros botol kan. Iya. Bener, tequila vibe juga masuk tuh. Sebotol kan. Ya pada gue bayar 300.000 terus dan kayaknya ya kalau misalkan yang cewek-cewek open BO ini gue nggak merendahkan pekerjaan open BO gitu. Cuman biasanya tuh si ceweknya kayaknya itu dari muka dan aslinya tuh agak beda. Emang iya? Kayaknya. Gue nggak tahu soalnya, gue nggak pernah Kayaknya. open BO kan. Nah, soalnya kalau misalkan ya maksudnya kalau lihat di layar gitu kan biasanya kan kayak nih orangnya seperti ini. Itu kan bisa hasil make up kan. Iya juga Iya ya. kan. Pas udah ketemu anjing jelek gue udah keluar duit ratusan ribu cuma keluar sekali anjing. Iya. Itu yang kayak enggak deh gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu better ya pakai agensi lah. Anjing punya agensi kali gue ya. Gue bikin sih. Sekarang tuh banyak loh agency OnlyFans. Banyak yang bermain di bidang itu. Jadi ngurusin talent OnlyFans. Kayak gue harus bikin deh. Bikin lah. Itu Kalau manajemen yang putih kan udah kelihatan ya. Kayak gue butuh yang hitam atau abu-abu ya, yang dark side. underground lah. Ya, yang dark side. Iya kan? Dan pornografi terutama ya. Harus pornografi. Maksudnya kalau OnlyFans lo cuma jualan konten biasa, mendingan lo bikin di Reels atau TikTok aja. Ya kan? Dan pornografi itu adalah salah satu konten yang demand-nya nggak pernah mati. Ya. Buktinya Over FWB hidup dengan cerita-cerita lendir yang betul. setiap orang punya background masing-masing kan. Nah, Karena gue yakin setiap orang tuh butuh ya walaupun negatif ya. Ya. Gue akuin negatif, cuman kayak sesuatu hal yang negatif pasti ada sisi positif yang bisa lo ambil gitu loh. ya. Tergantung POV-nya aja gitu Ya. loh. Yang buruk nggak usah diambil, yang ini berarti ada cerita kayak gini, berarti gue nggak boleh kayak gini nih. Berarti lu pinter dan cerdas. Ya. Kalau ada cerita seperti ini, gue pengen kayak gini deh. Nah itu goblok Nah, anjing. goblok. Lo abis dengerin cerita gue tadi pengen ditipu sama cewek goblok lo. Iya. Nanti kalau misalkan ada cewek yang sama nipu lo lagi terus anjing. Ya. Ceweknya jangan-jangan yang ini nih. Ya. Terus kalau misalnya dia minta duit 300.000 lu kasih lagi, lu goblok. Ya, maksudnya jadi pembelajaran aja lah. Iya. Ya. Nanti kalau ada cewek udah ngejual suatu cerita kesedihan terus tiba-tiba minta duit, udahlah. Ya. Itu udah kalau kata Tinggalin anjing. Ya, kata orang zaman sekarang red flag. Red flag. Red flag itu. Ketaker bos. Oke kali ya. I think it's enough untuk episode kali ini. Thank you. Tau udah mampir. Jangan lupa untuk Sama-sama. follow Instagram lo di mana. Siap. Instagram gue di @dutoTRDJ. Nah itu yang kalau kepo lo bisa follow. Dan juga jangan lupa untuk datang show ya. Ya. Tanggal berapa terakhir? 21 Oktober di Markas Comika Iya. namanya 30 Under Pressure. Ya nanti kayak gue nonton. Jadi Ya. sih kalau yang ada dengerin terus tiba-tiba kayak ini ya bisa aja. Tapi kalau yang cantik nggak apa-apa lah ntar. It's- 2 tiket. Oke, terakhir dari gue jangan lupa untuk follow Instagram Over FWB yang mengirim cerita ke @FWB Podcast. Dan juga seperti biasa follow FWB Podcast on Spotify dan rate-nya untuk bintang 5 di Spotify. Mantap. Akhir kata gue di sini Mimin pamit undur suara, juga Duto pamit, and see you. Bye. Bye. You're listening to FWB Podcast.